Meski telah tiada, peninggalan kebijakan pemerintahan Lee Kuan Yew masih berlaku. Kebijakan ini juga berpengaruh pada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Meski telah lengser, hingga kini ada beberapa peninggalan kebijakan Lee Kuan Yew yang masih berlaku. Salah satunya adalah kebijakan Badan Perumahan Nasional atau Housing Development Board atau HDB. HDB menghilangkan pemukiman kumuh dan merelokasi warga Singapura ke blok-blok apartemen kecil yang beragam dan modern. Kebijakan tersebut dirasakan oleh warga yang pernah merasakan sulitnya ketika awal kemerdekaan Singapura. The government takes good care of it and we have the nice system in place left by our founding father and the generations that are leading the country today, like his son, Prime Minister Lee Hsien Loong, and all the cabinet ministers, they are doing everything possible for the well-being, for the good of all Singaporeans. Sulitnya mendapatkan surat kepemilikan kendaraan juga merupakan salah satu kebijakan Lee yang berdampak dalam kehidupan berlalu lintas. Meskipun kota besar jarang terlihat Singapura macet. Hal ini karena pada masa pemerintahan Lee Kuan Yew, dia menerapkan sistem kepemilikan sertifikat mobil yang sangat mahal. Dibutuhkan beberapa ribu dolar untuk mendapatkan satu sertifikat. Hal ini untuk mendapatkan Singapura yang lancar tanpa ada kemacetan yang dapat menghambat ekonomi. Dalam kancah internasional, Lee mewariskan hubungan baik dengan beberapa negara tetangganya, termasuk Indonesia. Kini ada sekitar 200.000 warga negara Indonesia di Singapura. Pemerintah Indonesia yakin hubungan baik akan terus berlanjut. Pasalnya, sejak tahun 2013, Singapura menjadi mitra perdagangan Indonesia dengan nilai mencapai 42 miliar rupiah. Sebenarnya hubungan kita setelah Lee Kuan Yew dilanjutkan oleh Perdana Menteri Goh Toh Chong dan sekarang putranya Lee Kuan Yew itu berjalan dengan sangat baik, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Iringan jenazah Lee Kuan Yew dimulai Minggu siang dari gedung parlemen hingga National University of Singapore. Upacara dimulai pada pukul 2 hingga 5 sore di Nusa. Kremasi dilakukan tertutup di Mandai Krematorium. Ardia Rahma, Tias Adinda melaporkan untuk NET. Yang melihat apa yang dilakukan Lee Kuan Yew ini memang luar biasa teman-teman, karena dia sebelum Lee Kuan Yew memegang sampai setelah selesai itu Singapura pendapatannya 10 kali lipat membesar begitu. Dari sebelumnya pendapatan per kapita itu hanya 516 dolar, sedangkan sekarang 56.284 dolar per kapitanya. Wow. Jadi memang luar biasa. Dan juga kalau misalnya kita melihat kan banyak sekali memang kebijakan dia yang cukup kontroversial gitu, apalagi terkait dengan kebebasan media saat itu gitu. Di mana Time Magazine juga sempat 8 bulan di ban, dan dia menetapkan aturan di mana setiap setahun sekali ada sertifikasi dari media yang harus diberikan. Jadi sesuai atau tidak dengan visi pemerintah. Tetapi melihat apa yang terjadi setelah dia meninggal, semua media memuji dia, bahkan Time Magazine juga mengeluarkan artikel yang menurut saya luar biasa bagus gitu, dan di situ ada kritik, tetapi di situ juga ada pujian yang luar biasa kepada Lee Kuan Yew. Dan kalau berbicara dengan kebijakan dari Lee Kuan Yew itu ada yang menarik teman-teman. Jadi saya menemukan bahwa saat beliau menjabat gitu ya, warga Singapura itu diwajibkan untuk memiliki tabungan. Warga Singapura yang sudah bekerja, dan saat itu juga ada wajib militer, ya kan, yang sempat dilakukan. Dan yang satu lagi yang menarik perhatian saya adalah dia mendirikan CPIB, itu semacam KPK-nya Singapura, dan tidak ada satupun pejabat dari Singapura itu yang bebas dari penyelidikan, termasuk dirinya sendiri gitu. Jadi memang dia sangat concern sekali dengan kebersihan dari korupsi dan juga lingkungan ya, Syahnas. Itu luar biasa. Bicara mengenai tadi satu hal yang menarik, ada juga informasi yang menarik. Lee Kuan Yew ini juga dekat nih dengan Indonesia. Jadi ternyata betul. Ternyata orang tuanya, kakek neneknya itu konon itu berasal juga dari Indonesia. Dari Semarang. Dari Semarang. Jadi di Jalan Pemuda, maklum nih baru dari Semarang kan minggu lalu. Lumpianya mana dulu? Aduh, masalahnya kan itu kan berapa hari kemudian, nanti nggak fresh. Itu ada satu apotek di sana, apotek bacanya Numa, tulisannya masih ejaan lama, Noe, strip Ma, itu di Jalan Pemuda. Itu konon katanya adalah rumah dari orang tuanya Lee Kuan Yew. Gitu. Ya mungkin dari situlah akhirnya punya hubungan yang sangat harmonis dengan Presiden Republik Indonesia Soeharto ya pada saat itu. Menarik sekali ya teman-teman.